Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Briansyah. Dan di video kali ini kita masuk di video ketiga di playlist algoritma pemrograman 2. Dan kita akan membahas tentang konsep dari si algoritma pengurutan bubble sort. Jadi di video kali ini kita fokus ke konsepnya. Dan di video selanjutnya kita akan ngoding implementasi bubble sort di bahasa pemrograman Java. Jadi kita langsung aja, bubble sort itu apa gitu ya. Jadi bubble sort atau algoritma pengurutan bubble sort itu adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data. Tapi ingat, kalau pengkondisiannya bernilai true. Jadi kita nanti taruh sebuah pengkondisian di situ gitu ya. Enaknya ngomong gitu. Yang ditukar apa? Yang ditukar adalah nilai ini dengan nilai sesudah ini. Gitu, dari nilai n dengan nilai n plus 1. Itu aja enaknya ngomong. Nah, perbandingan yang akan kita lakukan nanti itu sebanyak jumlah datanya berapa dikurang 1 dikali jumlah datanya berapa dikurang 1 juga. Jadi kalau kita misal ada 4 data gitu ya. Kita ada 4 data yang perlu diurutkan. Berarti 4 kurang 1 3 dikali 4 kurang 1 3 3 kali 3 9 9 perbandingan yang akan kita lakukan di 4 data tersebut untuk melakukan logika pengurutan bubble sort gitu ya. Jadi kita langsung aja melihat contohnya, contoh cara kerja si bubble sort itu seperti apa. Dan untuk contoh ini data yang akan kita urutkan ascending aja ya, ascending. Jadi misalnya nih kita punya 4 data. Ada 4, 7, 3, 9 gitu. Nah, cara kerja si bubble sort yaitu pertama dia akan membandingkan data yang pertama dengan data sesudah yang pertama, berarti data yang pertama dan kedua gitu. Nah, perbandingannya gimana? Kalau ascending, ingat ya, ascending itu dari kecil ke besar. Jadi untuk pembandingannya berarti kalau nilai ini itu lebih besar daripada nilai selanjutnya, maka ditukar. Ya, biar apa? Biar yang pertama itu yang angka terkecil atau nilai yang terkecil gitu. Jadi kalau ini kita baca, apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Kalau enggak, ya enggak ditukar gitu. Nah, terus apa? Terus lanjut di perbandingan selanjutnya. Ingat ya, kita tadi melakukan perbandingan 1 kali, berarti ini perbandingan yang kedua kali. Ya. Jadi, sekarang gini, apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Iya. Nah, kalau iya, ditukar. Gitu. Lanjut lagi berarti. Ini perbandingan ketiga berarti. Apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Ya enggak ditukar. Gitu. Kemudian lanjut lagi. Jadi diulang dari awal. Ingat ya tadi banyaknya jumlah perbandingan. Tadi misalnya kita punya 4 data berarti 3 kali 3 9 perbandingan. Ini adalah perbandingan keempat. Oke. Apakah nilai ini, nilai saat ini, itu lebih besar daripada nilai selanjutnya? Iya. Kalau iya ditukar. Lanjut lagi. Apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Oke ya, enggak. Jadi teman-teman mungkin bisa simpulin dari sini, ini kan udah hasilnya gitu ya, udah ascending, udah dari kecil ke besar. Tapi enggak gitu kalau bubble sort. Kalau bubble sort itu tetap ya tadi ya, dia ngeceknya sampai selesai gitu. Apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak ditukar. Lanjut lagi. Apakah lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Lanjut lagi. Apakah nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya? Enggak. Lanjut lagi. Enggak juga ya? Enggak. Lanjut. Enggak. Gitu. Jadi kalau kita hitung tadi berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perbandingan untuk 4 data yang akan kita urutkan secara ascending. Dan inilah hasilnya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah ada gambaran gitu. Nah, kemudian bagaimana sih si notasi pseudocode-nya gitu. Di sini saya menggunakan pseudocode. Kenapa? Karena saya coba bikin flowchart tapi kok kayaknya kepanjangan gitu ya. Karena kan flowchart menggunakan simbol. Dan kalaupun saya taruh di slide ini bisa, cuman
kecil gitu, simbol-simbolnya jadi kecil sehingga nggak enak lah dibaca gitu. Misalnya kita buat sebuah fungsi atau function atau prosedur lah, terserah teman-teman ya, yang namanya bubble sort ascending gitu misalnya, yang nanti dia menerima sebuah parameter namanya R sebagai array gitu ya. Jadi nanti asumsinya kita ngirimin data ke sini berupa array, diterimalah di sini gitu. Nah kemudian ya dengan cara kerjanya tadi berarti kita bisa simpulin bahwa dia itu nest looping ya, atau looping di dalam looping gitu. Jadi dari indeks ke 0 menuju ke panjang nilai array dikurang 1 gitu. Kemudian di dalamnya juga sama. Nah terus di dalamnya kalau kita mau melakukan ascending tadi perbandingannya, nilai ini lebih besar daripada nilai selanjutnya. Kalau lebih besar ditukar nilai ini dengan nilai selanjutnya gitu. Ya mungkin teman-teman sampai sini ada ancang-ancang buat oret-oretan gitu nggak apa-apa, tapi saya enggak ya. Karena kan tadi udah dijelasin gitu ya di cara kerjanya, oh seperti ini. Jadi nggak perlulah oret-oretan lagi gitu. Jadi mungkin pseudocode-nya seperti ini kalau misal kita mau buat sebuah function atau prosedur. Kalau enggak pakai function atau prosedur ya nggak usah pakai functionnya. Langsung looping di dalam looping atau nest looping gitu. Jadi ya teman-teman ya, mungkin sampai sini aja video kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan ngoding penerapan si bubble sorting ini di bahasa pemrograman Java. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit dan saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.